Oke teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gue pengen kasih lihat sesuatu teman-teman ya. Jadi ini kan hampir tiap hari di Aceh hujan ya. Hampir setiap hari hujan. Tapi sebelum hujan itu sempat panas ya. Jadi sempat panas agak lama ya. Jadi teman-teman kita mau ngobrol sedikit. Nah gue pengen kasih lihat. Ini kemarin udah gue kuras, udah gue tumplekin airnya semua ke bawah. Ini bekas kulturan green water gue yang terkontaminasi oleh kutu air Moina. Akhirnya habis semua, nggak jadi green water ya. Jadi green waternya belum sempat gua panen, udah keburu terkontaminasi. Nah dan ini udah gue buang semua, udah gue siram air juga 2 ember, gue buang lagi, gue anggap udah gue bersihin lah pokoknya lah. Nah ternyata setelah musim hujan lagi teman-teman, hujan tiap hari nih, tergenang air ya. Setelah tergenang air, apa yang terjadi teman-teman, gue pengen kasih lihat nih dia. Nah tuh kelihatan nggak, banyak nih moinanya nih tuh ya. Jadi gue mau kasih lihat ke teman-teman, kalau wadah untuk bikin kutu air jangan dicampur sama untuk bikin green water kalau pakai cara green water ya. Nah karena kalau teman-teman udah pernah wadah yang sudah pernah dipakai buat bikin moina, buat kultur moina, kalau teman-teman pengen jadiin dia buat green water juga, awalnya pengen kultur green water dulu, itu susah gitu. Ini gue nggak kasih pakan apa-apa, biarpun mungkin ada sisa-sisa pakan di sini ya, tapi terlalu mudah. Bahkan percikan air aja itu bisa bikin meledak gitu. Jadi green waternya akhirnya nggak jadi. Nah makanya karena gue bilang waktu itu ya, jadi kalau teman-teman pengen mengkultur green water ya, dan pengen memberikan makan moina dengan green water ya, saran gua jangan di tempat yang sama, tempatnya harus berbeda, bahkan lokasinya juga bedain. Misalnya kultur green waternya di belakang rumah, kultur kutu airnya di depan rumah gitu. Kecuali kalau teman-teman menggunakan green water ini untuk mengkultur Daphnia, nggak apa-apa. Kalau Daphnia sih menurut gua nggak masalah. Bahkan teman-teman pakai ini semua, masukin Daphnia, terus teman-teman bersihin, insya Allah tidak akan terkontaminasi. Kalau Daphnia lebih mudah kalau untuk mengkultur dengan green water ya. Jadi kalau untuk inilah hasilnya. Ini cuma dari telur padahal. Jadi ada sisa telur nih di dasar. Akhirnya telur ini kena air, kena matahari, udah menetas gitu. Jadi saking mudahnya menetasnya moina ya, mudah banget ya. Jadi ternak kultur moina tuh sangat mudah. Ini gue belum kasih apa-apa, belum gue kasih makan, tapi sudah terkontaminasi gitu ya. Ini juga udah pusing nih gue. Ini akhirnya di belakang ini gue harus kuras total gitu, karena udah susah nih. Tuh udah banyak tuh kan. Ini udah gue diemin aja nih, susah udah, karena udah terkontaminasi semua, kena gitu ya. Ini kena, apalagi sebelahan, ya udahlah, ada air hujan nih, kita nggak apa-apain, nggak pernah kita ambil. Kena air hujan, percikannya ke sini, air hujan udah habis semua gitu ya. Oke, dan gue mau kasih lihat juga nih beberapa yang udah muncul Cyclops ya, muncul. Orang bilang apa kalau di kita kutu jet ya. Ini yang udah muncul kutu jet nih teman-teman, udah muncul kutu jet ya. Nah ini dia nih. Kalau udah kayak gini, ada yang nanya kemarin, bang kalau udah muncul kutu jet gimana kultur moina? Udah buang aja ya, ganti yang baru dibersihin. Kalau udah kena kutu jet udah susah ya. Kecuali kalau kultur Daphnia menurut gua nggak ada masalah, aman-aman aja. Kalau kultur Daphnia teman-teman kena kutu jet aman, lanjutin aja, nggak masalah. Ini Daphnia gua nih udah kena kutu jet nih. Ini Daphnia gua udah kena kutu jet aman-aman. Ini pengen gua habisin Daphnianya. Itu kutu jet. Daphnia bersama kutu jet aman-aman aja sih, nggak ada masalah. Kalau Daphnia kena kutu jet kayak kena kutu batu, aman aja gitu. Tapi kalau kultur moina lah habis lah ya. Kalau ada kutu jet biasanya udah kalah kutu jet yang akan berkembang gitu ya. Oke, itu aja teman-teman ya, informasi dari gua. Jadi akibat kalau mencampur tempat green water dengan tempat mengkultur kutu air, susah gitu teman-teman. Harus gosok nih, teman-teman harus bersihin total, dibersihin ya kan. Masalahnya kan banyak celah-celahnya nih, bersihin semua, dikuras, disemprot air sampai bersih bener-bener. Bahkan kalau perlu pakai sabun ya, pakai sabun, karena kalau nggak pakai sabun nggak bisa keset, nggak bisa bersih. Nah baru bisa, itu pun belum tentu bener-bener bersih ya gitu. Oke, itu aja sih teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.